Oke, silakan. Judul 19. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Mastil Haidi. Terus Khamrati fil masjidi. Khomrota maf'ul bi. Khamrata. Terjemahan. Bab menggelar akan wanita berhaid di dalam masjid. Jadi wanita berhaid digelar dalam masjid. Mau dilelang. Dia aja haram masuk masjid kok digelar pula dalam masjid. Memang dia tikar. Digelar itu maksudnya dibentangkan ya. Bukan dikasih gelar, tidak. Coba terjemahkan judulnya. Membentangkan. Bab membentangkan akan wanita berhaid. Bagaimana wanita berhaid dibentangkan? Memang dia karpet. Fa'il, dia tuh fa'il bukan maf'ul bih. Dan membentangkan oleh wanita berhaid akan sajadah di dalam masjid. Hadis. Wabihi qala akhbarana Muhammad ibnu Mansur an Sufyan an Manbud an ummihi an Maimunah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ra'sahu fi hijri ihdana fayatlul Qur'ana wa hiya haidun wa taqulu ihdana bi khumratihi illal masjidi fatabsutuha wa hiya haidun. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha qalat, dan berkata ia Sayyidatina Maimunah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau ra'sahu, dia letakkan akan kepalanya fi hijri di pangkuan salah satu keduanya. Ihdana. Salah satu kami. Lalu dia baca akan Al-Quran. Dan dianya siapa? Sayyidatina Maimunah. Ihdana. Salah seorang kami itu berhaid. Dan berdirilah salah seorang kami dengan sajadahnya ke masjid. Sajadah siapa? Sajadahnya salah seorang kami. Hi. Damir hi. Salah seorang kami damirnya hiya. Sajadahnya Nabi ke masjid. Lalu ia menggelar sajadah di salah dan dia siapa? Dia salah seorang kami. Salah seorang kami dalam keadaan berhaid. Oke. Apa maksud hadis itu? Boleh seorang
boleh wanita berhaid masuk dalam masjid. Boleh wanita berhaid masuk dalam masjid. Begitu aja hukumnya. Nanti ibu-ibu majusan dia masuk masjid. Tiwi sudah dia masuk masjid pula. Apa bagaimana syarat ketentuan di situ? Boleh wanita berhaid masuk dalam masjid, tapi masa tidak lama. Masanya Tidak lama. tidak lama. Apalagi yang bisa diambil dari hadis itu? Dan boleh membaca Al-Quran di dekat orang berhaid. Boleh baca Quran di dekat Orang berhaid. yang berhaid. Dekat orang berhaid atau dekat haid? Dekat haid. Dekat haid. Apa hukum baca Quran di dekat pembuangan sampah? Boleh. Boleh. Baca Quran di samping WC? Boleh. Boleh. Apa dalilnya? Di sini. Nah, Nabi baca Quran ketika itu kepala beliau di atas pangkuan. Pangkuan itu maksudnya apa itu? Di atas paha. Orang mangku pakai paha atau pakai tangan? Pakai paha. Hai, keluar dari mana? Antara dua paha. Nah, berarti dekat baca Quran dekat dari sumber kotoran dan hukumnya boleh. Kita bersama-sama memohonkan kepada semoga pagi yang cerah ini bagi yang 122. dengan udara segar, karena di pagi hari Kitabul Adzan. dengan Ya, judul pertama Badul Adzan. Badul Adzan, bab permulaan azan. Allah ya Allah ini. Wa bihi qala akhbarana Muhammad ibnu Ismail wa Ibrahim ibnu Hasan qala haddatsana Hajjaj qala ibnu Jurayj akhbarani Nafi' an Abdillah bin Sayyidina Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu kana muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salata wa laysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'duhum ittakhidhu nakusan mithla nakusin nasara wa qala ba'duhum bal qarna mithla qarnil yahudi faqala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu awwala tab'athuna rajulan yunadi bis salati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bis salah. Nah, terjemahkan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya dia tak ada masih tak boleh ada sabang ya. Sungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar adalah atau berjalan tapi tak ada kekuatan. Pasti ada itu untuk tabrak. Sungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar sungguhnya ada ya Nabi Orang yang ada di berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi belum ada disebut di belakang. karena kekuatannya itu tidak ada. Alhamdulillah adalah Sayyidina Abdullah bin Umar hari ini kekuatan Sayyidina Abdullah bin Umar yaqulu berkata,
Di sini Abdullah bin Umar berkata, dan adalah orang-orang Muslim ketika mereka datang ke Madinah, mereka berkumpul, lalu mereka mengira-ngira kan waktu sholat. Tidak ada yang menyerukan dengannya sholat oleh siapapun. Maka mereka berbincang pada satu hari di dalam hal tersebut. Maka berkata sebagian mereka, berikanlah oleh kalian akan lonceng seperti loncengnya Nasrani. Dan berkata sebagian mereka, akan tetapi trompet seperti trompetnya Yahudi. Dan berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adakah kalian tidak mengutus seorang laki-laki? Adakah kalian tidak mengutus seorang laki-laki yang menyerukan dengan salat? Maka Nabi SAW bersabda, wahai Bilal, berdirilah, maka serukanlah dengan salat. Nah, apa kesimpulannya itu? Ini pertama, untuk diperintahkannya untuk pertama kali permulaan azan. Coba antum ambil beberapa faedah dari hadis itu. Ketika orang Islam baru nyampai di kota Madinah, mereka mengumpul. Mereka hanya mengira-ngira waktu sholat, nggak ada yang menyerukan sholat. Lalu mereka berbicara pada suatu hari, ada yang ngusulin buat trompet, ada yang ngusulin buat nakus lonceng. Sayyidina Umar usulkan utus satu orang menyeru. Pasnya tiba waktu sholat, lalu Nabi bersabda, wahai Bilal, berdirilah, serulah waktu dengan sholat. Apa yang bisa disimpulkan dari beberapa pernyataan tersebut? Satu, itu terus bilang, tapi kadang-kadang ada perubahan. Bahwa Nabi memilih pendapat Sayyidina Umar. Nabi memilih pendapat Sayyidina Umar. Kenapa dipilih oleh Nabi? Karena dan banyak pula yang tidak hadir, yang membaca dan dia tidak hadir, ya kan? Alhamdulillah kalian bisa semua dapat menggantikan teman-teman kalian. Ada hadisnya lihat yang bilang sungguhnya kebenaran itu ada pada mulut Sayyidina Umar, perkataan Sayyidina Umar. Mana lebih benar pada kebenaran yang ada pada Rasulullah? Kebenaran pada Rasulullah. Karena pendapat Sayyidina Umar tidak berbau Yahudi dan Nasrani. Diambil oleh Nabi pendapat Sayyidina Umar karena tidak berbau Yahudi dan Nasrani. Kira-kira yang dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal itu azan kah atau seruan salat? Seruan salat. Bukan azan. Belum. Kira-kira siapa yang penyebab turunnya atau penerapan sunnah azan? Nama sahabatnya yang bermimpi tentang proses azan. Abi Mahzurah. Sahabat Nabi yang dianugerahkan oleh Allah lewat mimpi beliau sampai disyariatkannya azan. Ya, setuju banyak-banyak. Mana cara Sayyidina Bilal. Para pelajaran pada pagi hari ini yaitu gimana perbandingan
antara orang dahulu Siapa? dan orang sekarang. Nah, dulu 14 abad yang silam, Sebutkan beberapa muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. mempertaruhkan nyawanya Sayyidina Bilal bin Rabah. untuk keimanannya. Oke, Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi sekarang orang mempertaruhkan keimanannya Abdullah bin Ummi untuk Maktum. kesenangan, Abdullah ibni Ummi Maktum, kemudian mempertaruhkan keimanannya untuk kesenangannya. muazzin Nabi yang ada di Apa Mekah. maksudnya? Di Mekah. Maksudnya sekarang dia ngefek namanya, ngefek idola kepada hal-hal seperti dia ngefek dengan pakaian orang barat, Sayyidina dia ngefek dengan nomor 5. apa penampilannya dan tingkah lakunya, ya kan? Abi Mahdzura. Selamanya kan? Sayyidina Abi Mahdzura. Jika seseorang telah Cukup. seseorang telah terkait dengan hal yang demikian,